Di episode ini gue akan membahas soal menentukan standar, karena ada orang yang suka bingung apakah standarnya ketinggian atau enggak sih sebenarnya. Dan buat beberapa orang menentukan standar itu kayak proses awal ya. Kalau gue sih sebenarnya bukan orang yang suka berangkat dari kriteria, tapi itu pun nanti juga akan gue bahas lah, sehingga mungkin ini bisa membantu kalian dalam menetapkan kriteria. Jadi gue suka ditanyain orang yang ngerasa kelamaan jomblo, sebenarnya standar gue ketinggian gak sih? Soalnya kok gak dapet pasangan ya? Katanya jangan kebanyakan milih, tapi masa iya sih gak milih? Buah di supermarket aja kan milih-milih, masa pasangan gak milih? Nah mereka-mereka itu kadang jadi bingung, karena di sisi lain ada pendapat kontradiktif yang juga masuk akal, yaitu lo tuh berhak dapat yang lebih baik, lo tuh harus menghormati diri lo tuh jangan kompromiin kebahagiaan lo, jangan nurunin standar. Jadinya bingung ya sebenarnya kita harus gimana dong. Nah makanya di episode ini gue bakal membantu kalian menjawab pertanyaan itu. Ada 2 bagian besar yang akan gue sampaikan di episode kali ini. Yang di bagian pertama gue mau memberikan acuan untuk menentukan apakah standar yang kalian tentukan itu terlalu tinggi atau enggak. Nah ini gue mau membahas situasi saat lo perlu menjaga standar dan tidak boleh dikompromikan. Yang gue bicarakan adalah rasa hormat. Jadi saat lo dikecewakan dan lo berhak merasa dapat yang lebih baik, artinya lo itu berhak mendapatkan orang yang lebih menghormati lo. Bukan orang yang atributnya lebih banyak, kayak lebih ganteng, atau lebih cantik, atau lebih kaya. Ya percuma mereka kaya atau ganteng tapi gak menghormati lo. Tapi biasanya nih, masalah respect ini, pangkalnya tuh ada di respect kepada diri sendiri. Contohnya nih, ada gebetan lo janji mau pergi sama lo, dan dia gak dateng. Terus gak ngabarin lagi. Ingkar janji aja kan udah nyebelin ya, dan bahwa dia sama sekali nggak ada usaha untuk ngabarin doang, buat gue sih itu tidak menghormati ya. Dia tidak menghormati kalau lo mungkin punya keperluan lain, dia tidak menghormati waktu lo. Nah, cara lo menjaga standar adalah dengan tidak menerima perlakuan ini. Gak harus selalu akhirnya dengan lo meninggalkan dia, tapi lo perlu mengkomunikasikan bahwa hey, ini nggak oke buat gue. Bahwa lain kali, kalaupun memang lo tidak bisa menepati janji lo, paling gak lo ngabarin gue lah. Lo jangan terima-terima aja gitu. Karena kadang-kadang gue melihat bahwa karena cintanya nih seseorang, atau karena takut gak dapet, takut gebetannya marah, dia rela aja menerima perilaku tidak hormat dari gebetannya. Perilaku tidak hormat kalau memang sifatnya kriminal atau memang lo dibawa ancaman, kayak ya amit-amit ya, kayak misalnya ada orang yang diperkosa, itu kan juga tidak hormat ya. Tapi kan kalau misalnya under paksaan dan dia tidak bisa melawan, itu lain ya ceritanya. Tapi ya ini ada orang-orang yang gak ditodong apa-apa, gak ditodong pistol, gak diancam apa-apa, tapi suka rela aja gitu dimanfaatkan atau menerima perlakuan tidak hormat dari orang-orang gebetan ini atas dasar cinta. Ya lu jadi bucin itu. Terus masalahnya dengan si bucin-bucin ini, misalnya akhirnya mereka kapok nih, udah berkorban macam-macam, ternyata gebetannya gak mau sama mereka, kan sakit tuh ya. Dan harapannya dia tidak merasakan itu lagi di kemudian hari. Kemudian ya mereka berusaha mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Nah, yang harusnya diterapkan adalah lain kali dia harus bisa menuntut rasa hormat itu dari gebetannya. Tapi ada yang jadinya malah menentukan standar yang lebih tinggi di aspek atribut yang seperti tadi gue bilang. Karena mereka mungkin ingin mendapatkan yang lebih baik, jadinya menentukan bahwa oke, berarti nextnya gebetan gue harus lebih ganteng lagi, harus lebih kaya, harus lebih nyambung ngomongnya sama gue. Ya bukan soal itu sih standar yang perlu lo jaga gitu. Intinya ingat ya, respect yourself, respect others. Nah, kapan standar lo ketinggian? Seberapa sih yang ketinggian itu? Gue gak bisa bilang ketinggian sih, tapi gak masuk akal dalam arti orang yang lo mau itu sebenarnya gak ada. Itu adalah saat lo punya butir-butir kriteria sebenarnya bertolak belakang gitu. Kayak lu mau pacar lu introvert tapi lu mau pacar lo
nggak pernah menyendiri gitu. Orang introvert tuh butuh waktu sendiri untuk ngisi energi gitu, kayak paketnya tuh nggak begitu. Ini gue mengutip kata-kata dari Adriana Ginanjar, dosen gue dulu, dia psikolog juga. Jadi beliau bilang, orang itu ada paketnya, dan kadang ini nggak disadarin. Mau punya pasangan yang bisa semuanya, padahal nggak sesuai sama paketnya. Paket nih gimana sih maksudnya? Contoh nih ya, lo mau cowok yang high achiever. Minimal kerjaannya harus direktur di perusahaan bergengsi paling nggak. Terus perutnya juga mesti six pack. Tapi lo juga menuntut dia untuk romantis ke lo dan nelponin setiap saat. Itu paketnya nggak begitu. Karena bayangin deh, seorang cowok yang segitu ambisiusnya sampai jadi direktur, karena mau dia anaknya siapa ya? Untuk bisa menduduki posisi direktur tuh butuh kerja keras tetap. Mau dia dikasih nih jabatannya, ngurus perusahaan tuh susah gitu. Dia pasti butuh banyak alokasi waktu untuk melakukan itu, kecuali dia emang gak peduli ya perusahaan yang mau morat-marit, dia gak peduli. Tapi kan bukan itu yang lo mau kan dari cowok yang kata lo high achiever itu. Kalau high achiever sama six pack itu masih sepaket gitu. Dua-duanya butuh kerja keras dan lain-lain, masih bisa lo punya cowok yang high achiever dan six pack. Tapi coba deh lo pikir, kalau dia segitu ambisiusnya, artinya kan perhatian dia banyak ya, terfokus sama karirnya. Itu nggak sepaket dengan cowok yang romantis, yang bisa punya ide-ide wow gitu untuk cuman menyatakan cintanya ke lo. Paketnya nggak begitu. Adriana Ginanjar share cerita gitu sih, jadi kalau istri yang cowoknya ambisius dan dia berharap cowoknya romantis, yang ngeluhnya itu, duh kok cowok gue gak pernah merhatiin ya, kayak cowok lo yang tiap hari masakin buat lo, yang nanyain mulu lagi apa dan lain-lain. Di sisi lain, istri yang punya suami sangat perhatian kadang merasa, duh nih kok suami gue gak ambisius banget sih, gak pengen apa dia tuh mendapatkan posisi yang lebih dari posisi dia yang sekarang. Jadi kayak, ya padahal emang harusnya begitu, kayak lu mau yang mana, lu harus pilih gitu. Ya anything is possible, ada aja gitu outliers nih, tiba-tiba satu dari sejuta. Ada mungkin cowok yang sukses, ganteng, perhatian, Prince Charming lah. Ya pertanyaannya, lu Prince Charming atau bukan? Pastinya juga cowok-cowok seperti ini banyak yang mau, dan saingannya pun juga jadi lebih susah. Ya kalau mau barang yang premium, lu mesti mau bayar mahal, paketnya memang begitu gitu biasanya. Kalau kayak ada barang mahal banget dan harganya murah banget, lu juga pasti agak-agak curiga kan, kayak emang nih segitu premiumnya. Ini contoh nyata, ini contoh dari temen gue. Jadi dia ini emang seneng sama cewek yang pendidikannya tinggi. Kalau bisa bahkan dia pengen punya istri itu yang sampai S3, jadi anaknya bisa dididik dengan baik lah. Tapi dia ini sebenarnya menuntut istrinya tuh buat nggak kerja. Dia emang seneng gitu punya istri yang tinggal di rumah, yang profesinya ibu rumah tangga. Dia emang suka. Tapi kan gimana ya, S3 tuh susah banget loh selesainya. Kayak lu mau istri yang ambisius segitunya sampai menyelesaikan S3, tapi habis itu lu ngarepin dia tinggal di rumah. Ya paketnya nggak begitu. Maksud gue kalau emang ada seorang perempuan yang bercita-cita jadi ibu rumah tangga, kayak untuk S3 tuh agak terlalu banyak usahanya. Kecuali kalau kayak oke lah dia S1 terus dia jadi ibu rumah tangga. Aduh, tapi S3 tuh benar-benar butuh niat banget loh untuk lu sampai S3 gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan bukan apakah memang gue ini maunya terlalu banyak ya, apakah gue menuntut terlalu banyak. Bukan soal itu sih, tapi apakah daftar kriteria lo itu ada yang bertubrukan gitu. Bertubrukan dalam arti ini sebenarnya berasal dari paket yang beda gitu. Itu yang gue sebut dengan standar yang terlalu tinggi versi gue. Tapi kalau boleh jujur ya, itu kalau di awal tadi gue sempat menjelaskan gue sendiri bukan orang yang berangkat dari kriteria. Karena menurut gue gak semua orang tahu apa yang dia mau. Jadi proses di awal itu agak terlalu buang waktu buat gue. Kecuali rasa hormat tadi ya, itu mah harus ya kalau hormat. Kriteria gue sebenarnya simple sih kalau gue memang harus menentukan. Gue mesti tertarik secara seksual, iyalah, maksud gue
susah ya, kayak lu pacaran sama orang yang lu aja kayak males berhubungan fisik. Dan orang itu mesti suka balik sama gue. Sesimpel itu kriteria gue. Nah, maksudnya gimana ya? Coba gini, bayangin saat iPhone itu belum ada. Bayangin nih saat lo masih pakai BlackBerry atau masih pakai Nokia, bahkan ketahuan angkatannya ya. Tapi kalau kalian ditanya apa sih sebenarnya HP ideal kalian, buat kalian-kalian yang Apple minded, sewaktu Apple belum mengeluarkan iPhone, kira-kira bisa nggak sih kalian itu menjawab bahwa HP ideal kalian itu adalah iPhone? Ya mungkin enggak, karena kalian belum pernah tahu bahwa ada handphone seperti iPhone dan kalian belum pernah mencobanya. Jadi mungkin kalian nggak kepikiran untuk menjawab iPhone. Kriteria ideal lo sekarang itu kan berdasarkan referensi lo sebelum-sebelumnya, baik dari hubungan yang pernah lo jalani atau dari fantasi lo berdasarkan mungkin baca buku romantis, nonton film-film romcom, dan lo punya ide seperti apa sih cowok yang ideal itu. Tapi terus sampai kapan ya harus mencari referensi dan harus berapa banyak? Poin gue bukan itu sebenarnya. Saat kalian ketemu orang yang cocok, itu kalian akan tahu kok. Jadi gak usah lah direbetin sama daftar kriteria. Poin gue itu adalah supaya kalian terbuka sama berbagai jenis cowok atau cewek. Gue mau cerita contoh kasus nih. Ada teman gue, sebut saja dia namanya Putri. Dia ini sukses banget dan sangat mudah bagi dia untuk menentukan kriteria bahwa cowok yang dia pilih harus pencapaiannya lebih tinggi daripada dia. Karena dia merasa kalau misalnya pencapaian cowoknya lebih rendah dari dia, nanti cowoknya akan insecure. Nah, dia tuh salah ngasih kriteria, karena sebenarnya kriteria yang lebih penting itu adalah cowok yang tidak insecure dengan pencapaiannya dia. Akhirnya dia sekarang justru menikah dengan seorang cowok yang pencapaiannya jauh di bawah dia, tapi dia happy banget. Untungnya cowoknya memang sangat nyaman dengan statusnya, jadi dia nggak masalah bahwa teman gue ini karirnya jauh lebih bagus daripada dia, dan sangat mendukung teman gue ini. Dan teman gue akhirnya seneng karena urusan operasional rumah tangga itu yang ngurusin adalah suaminya. Jadi dia kan bisa mencapai karirnya dengan lebih tenang sih temen gue ini. Tapi dulu-dulu dia itu selalu menutup diri dengan cowok-cowok yang pencapaiannya lebih rendah daripada dia karena udah banyak asumsi. Padahal ternyata setelah dicobain dia happy banget. Sama seperti lo gak bisa bilang lo doyan durian atau tidak doyan kalau lo belum pernah nyobain. Lo nyoba aja bisa berganti selera kan. Dulu doyan, sekarang mungkin udah nggak doyan, udah enek. Ini sedikit perspektif aja dari gue supaya lo tidak melewatkan kesempatan memiliki hubungan romantis yang memuaskan hanya karena sebuah daftar kriteria. Be open aja sama segala cowok yang datang atau segala cewek yang datang ke hidup lo. Dan kalau emang udah cocok, lo pasti tahu kok. Jadi jangan menutup diri hanya karena sebuah daftar kriteria. Gimana, kalian setuju nggak dengan pendapat gue? Setuju nggak setuju? Kalian bisa menyampaikan kritik, saran, pertanyaan, dan opini kalian. Bisa DM di @ibu.rt. Dan jangan lupa follow Potluck Podcast di Instagram. Kalian juga bisa komen-komen di situ. Dan tunggu episode Cinta Itu Bisnis berikutnya ya.